Selamat datang di presentasi proyek kecerdasan buatan kami. Perkenalkan, nama saya Galong Swastika Ramadan. Nama saya Dian Muhammad Sentifan Kurnia Pramono. Pada kesempatan ini, kami akan membahas proyek klasifikasi machine learning yang mengangkat isu kesehatan global, khususnya terkait dengan Sustainable Development Goals nomor 3, yaitu Good Health and Well-being. Proyek ini berjudul Klasifikasi Tingkat Pendapatan Negara Berdasarkan Pola Beban Penyakit Tidak Menular Menggunakan Key Nearest Neighbors. Penyakit tidak menular atau non-communicable disease merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Penyakit seperti kardiovaskular, kanker, diabetes, dan penyakit pernapasan kronis secara kolektif bertanggung jawab atas lebih dari 74% kematian global setiap tahunnya. Yang menarik adalah beban penyakit ini tidak terdistribusi secara merata. Pola NCD di negara berpendapatan rendah berbeda secara sistematis dari negara berpendapatan menengah maupun tinggi, mencerminkan perbedaan dalam kualitas sistem kesehatan, gaya hidup, dan akses terhadap pelayanan medis. Pertanyaan utama yang kami jawab adalah, dapatkah pola daily rate penyakit tidak menular suatu negara yang merupakan indikator kesehatan digunakan untuk memprediksi tingkat pembangunan ekonomi negara tersebut sebagaimana diklasifikasikan oleh World Bank? Proyek ini menggunakan dua sumber data yang digabungkan. Sumber pertama, IHME Global Burden of Disease 2023. Dataset ini berisi estimasi beban penyakit untuk 204 negara dengan tahun referensi 2019 dan metrik Age Standardized Daily per 100.000 populasi. DALY atau Disability Adjusted Life Years adalah satuan ukur yang menggabungkan dua komponen, YLL, yaitu tahun hidup yang hilang akibat kematian prematur, dan YLD, tahun hidup yang dijalani dalam kondisi sakit atau disabilitas. Kami mengambil 4 fitur dari dataset ini, yaitu CVD Daily Rate, Cancer Daily Rate, Diabetes Daily Rate, dan Respiratory Daily Rate. Sumber kedua yaitu World Bank Income Group Classification. Ini adalah klasifikasi resmi Bank Dunia yang mengelompokkan setiap negara berdasarkan GNI per kapita menggunakan Atlas Method. Kami menggunakan klasifikasi FY 2020 yang berbasis data GNI tahun 2019. Mapping label yang kami gunakan, yang pertama adalah Upper Middle Income plus High Income, kita labeli low, label 0, yaitu terdiri dari 123 negara. Yang kedua, Lower Middle Income, kita labeli mid, terdiri dari 51 negara, dan yang terakhir adalah low income, kita labeli high dengan 30 negara. Pertama, aku import 3 library yaitu NumPy, Pandas, dan Matplotlib. NumPy fungsinya untuk representasi dari array dan juga kombinasi numerik. Pandas fungsinya untuk manipulasi data dan Matplotlib fungsinya untuk visualisasi. Selanjutnya, di sini aku mendefinisikan path dari masing-masing file CSV yang aku punya. 4 ini adalah file CSV untuk feature-nya dan yang bawah ini adalah file CSV untuk labelnya. Kemudian di sini aku membuat object files yang di sini dia berfungsi sebagai dictionary yang memetakan nama fitur, misalnya ada diabetes daily rate ini ke path file CSV yang bersesuaiannya. Nah, fungsinya untuk apa? Dibuat dictionary biar nanti ketika kita mau melakukan iterasi dengan looping untuk mengambil 4 data CSV ini itu bakal lebih mudah gitu ya. Kemudian di sini aku memunculkan preview dari salah satu data CSV. Di sini yang aku ambil adalah data yang ke-0 di dictionary files, berarti data yang ada di diabetes daily rate. Di sini aku mau menunjukkan data frame dari file diabetes ya. Aku cuma menunjukkan dot head-nya alias 5 data paling atasnya. Nah, bisa diperhatikan di sini ada banyak kolom ya. Nah, yang kita perhatiin adalah location name-nya dan juga file-nya. File ini mewakili nilai dari daily rate-nya. Kemudian di sini aku juga ngeprint preview dari data tabel file WB Labels alias World Bank Income Groups 2019. Di sini aku juga ngambil head-nya, ngambil 5 data paling atasnya. Bisa dilihat bahwa tabel ini punya 3 kolom, location name, income group, dan juga WB underscore label. Selanjutnya di sini itu aku melakukan lumayan banyak hal ya. Yang pertama itu aku melakukan indexing kolom location name dan juga file dan nge-rename kolom file itu jadi nama masing-masing penyakitnya. Nah, di sini kan tadi aku cuma nunjukin satu tabel ya, yaitu tabelnya diabetes daily rate. Tapi nanti juga untuk tabel-tabel yang lainnya yang 3 di bawah ini itu bakal punya struktur kolom yang sama dengan tabel ini. Mereka bakal punya file dan punya location name. Nah, barisan kode ini itu mengubah nama kolom file di masing-masing tabel tersebut jadi nama penyakitnya masing-masing kayak gitu. Setelah itu di merge berdasarkan nama location name-nya. Maka jadi seperti ini. Nah, intinya tuh kayak kolom location name ini jadikan patokan untuk nge-merge masing-masing data baris yang ada di masing-masing tabel kayak gitu. Jadi seperti ini. Ini ada label ini adalah encoding dari WB underscore label. Jadi kalau WB underscore label nilainya low berarti labelnya 0, mid nilai 1, high nilainya 2 gitu ya. Nah, selanjutnya di bawah ini itu ada menghitung ada berapa banyak sih country yang masuk ke kategori low, masuk ke kategori mid, dan juga masuk ke kategori high gitu ya. Terus di sini aku melakukan preprocessing data dengan
melakukan normalisasi min max. Ini digunakan untuk membuat agar nilai skala dari data masing-masing visor itu balance. Jadi kayak misalnya data A itu rentangnya 0 sampai 100, data B nilainya 2 sampai 1000. Nah, kan nanti kalau misalnya di train mereka nggak bakal bisa nge-balance kan kalau misalnya nggak dinormalisasi dulu. Nah, sehingga di sini perlu adanya fungsi normalisasi yang akan diterapkan nanti di algoritma KNN yang ada di bawah ini nih. Di sini tuh ini yang bagian paling krusialnya. Pertama, fungsi Euclidean distance ini menghitung jarak antara dua titik di ruang multidimensi menggunakan rumus akar dari jumlah kuadrat sisi tiap dimensi. Terus ada fungsi KNN predict ini yang kemudian bekerja dalam 3 langkah untuk setiap data uji. Yang pertama, menghitung jarak Euclidean ke semua titik training. Yang kedua, ngurutin jarak dari terkecil ke terbesar, terus mengambil K indeks pertama sebagai tetangga terdekat. Dan yang ketiga, melakukan majority vote dari K label tetangga tersebut. Jadi kayak ngambil label mayoritas dari K titik data yang paling dekat dari titik data tersebut gitu. Kemudian di bawah ini ada fungsi compute matrix. Fungsi compute matrix ini menghitung 4 metrik evaluasi dari sketch ya. Yang pertama ada akurasi, kedua ada precision, ketiga ada recall, dan keempat ada F1 score. Semuanya ini berbasis macro averaging. Nah, prosesnya dimulai dari membangun confusion matrix nih. Sebuah matriks n kali n di mana setiap elemen I, J-nya menunjukkan berapa kali sampel kelas I diprediksi sebagai kelas J. Nah, dari confusion matrix ini untuk setiap kelas dihitung precision-nya, recall-nya, dan juga F1 score-nya. Nah, microaverage ini itu mengambil rata-rata dari ketiga kelas dengan bobot yang sama, sehingga kelas minoritas nggak tenggelam di balik performanya kelas yang mayoritas. Selanjutnya ini ada fungsi yang sangat penting, k-fold cross validation. Fungsi ini tuh mengimplementasi 5-fold cross validation dari Scratch ya. Prosesnya pertama data tuh diacak terlebih dahulu, terus dibagi jadi 5 fold ya. Setelah itu diisi dengan masing-masing itu sekitar 40 negara. Nah, setiap iterasinya ini itu satu fold menjadi test set, sementara 4 fold lainnya menjadi training set. Normalisasi itu dilakukan ulang di dalam setiap fold menggunakan statistik training fold. Nah, kemudian KNN dijalankan, metrik dihitung, dan proses berulang hingga semua 5 fold pernah menjadi test set. Nah, ini yang membedakan dia dengan train test split ya. Train test split itu kan berarti misalnya cuma 80-20. Itu kan cuma 20% yang pernah jadi test set, sedangkan kalau ini itu 100% itu pernah jadi test set kayak gitu. Selanjutnya di sini kita menentukan K yang optimal untuk KNN. Untuk nentuin nilai K yang optimal, di sini dilakukan uji dari 1 sampai 20 menggunakan 5-fold cross validation di sini. Nah, dari hasil yang terlihat di layar ini udah akuran. Terlihat bahwasannya di sini nilai K yang menghasilkan min akurasi paling baik adalah K sama dengan 5. Ya, untuk memudahkan visualisasinya di sini aku membuatkan graf. Nah, di sini kita bisa lihat ya kalau yang paling tinggi itu nilai min CV akurasinya adalah K sama dengan 5. Yang itu yang menghasilkan 0,725 min akurasi. Nah, sehingga karena K-nya udah dapat paling bagusnya berapa, yang paling optimalnya berapa, sekarang kita bisa mulai evaluasi final menggunakan train test split 80-20 ya. Nah, train test split ini digunakan untuk membagi 80% data sebagai train data dan 20% data sebagai test data, sehingga didapatkan untuk total data 204 negara, 164 negara masuk ke train, 40 negara masuk ke test gitu ya. Terus langsung aja di sini kita memasukkan dataset extrain norm, train, dan excess norm ke dalam function KNN predict yang udah kita buat tadi di atas ya. Sehingga nantinya akan nge-return Y predict. Ini adalah prediksi nilai Y atau prediksi label dari excess norm yang diberikan oleh model yang kita udah buat tadi. Dengan K sama dengan 5 ya. Terus di sini dimasukin ke function compute matrix atas data Y-test dan juga Y-pred. Y-pred itu berarti yang tadi hasil prediksinya. Terus dapat nih matriksnya isinya kayak gini. Tadi ada akurasi, ada banyak tadi di atas ya, ada banyak tadi ini. Yang penting di sini kita melihat di akurasinya dan juga nanti di confusion matrixnya. Di sini kita bisa lihat ya confusion matrixnya. Kita lihat yang diagonal dari atas kiri ke bawah kanannya, bahwasannya ada 29 prediction yang benar dan ada 11 yang salah. Berarti 29/40, sekitar ya 72,5%. Untuk memvalidasi model secara lebih baik, kita menjalankan 5-fold cross validation dengan K sama dengan 5 menggunakan keseluruhan data 204 negara. Dapat dilihat bahwa untuk fold pertama itu akurasinya 0,6, yang kedua 0,825 bla 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 bla. Di sini kita lihat min akurasinya di 0,70 ya, atau di 70%. Nah, fungsinya dari kita melihat hasil ini adalah kita bisa menyimpulkan bahwa model ini itu tidak overfitting karena min akurasi dari k-fold cross validation-nya itu
70,5%, sedangkan akurasi dari hasil prediknya dia itu di 72,5%, yang selisihnya itu tidak signifikan. Berarti model berhasil buzzer tanpa menghafal atau berhasil tidak mengalami overfitting atau bahkan underfitting seperti itu. Nah, kesimpulannya, proyek ini mendemonstrasikan bahwa K-nearest neighbors mampu mengklasifikasikan tingkat pembangunan ekonomi negara berdasarkan klasifikasi World Bank dengan menggunakan hanya 4 fitur daily rate dari HME GBD 2023 dengan mean CV akurasi 70,5% dan K optimal sama dengan 5. Selain itu juga berhasil dibuktikan bahwa model ini tuh tidak overfit dari melihat akurasi tesnya dengan K-fold cross validation-nya. Relevansinya terhadap SDG 3 adalah temuan ini mendukung SDG 3,4 tentang pengurangan kematian prematur akibat penyakit tidak menular. Nah, kemampuan mengklasifikasikan status pembangunan dari data kesehatan semata menunjukkan bahwa daily rate NCD dapat berfungsi sebagai indikator proksi pembangunan, yaitu sebuah informasi yang berguna untuk targeting intervensi kesehatan global secara lebih tepat sasaran.